siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Kalau yang ada batuk-batuk manja sedikit, mudah-mudahan cepat segera pulih. Saya Kak Rose. Sudah siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Daniel juga. Daniel terinspirasi dengan aku kostumnya ya. Tabrak lari warnanya. Sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini, yuk kita mulai di pojokan dulu. Membahas apa? Tentunya membahas berita yang menjadi sorotan publik ya. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini beritanya sumbernya dari dunia maya ya. Dari sebuah media sosial yang namanya apa sih? Namanya Broadcast Channel. Ya kan? Gitu ya. Itu ya pokoknya gitulah ya. Jadi pesan dari yang kita follow gitu kan. Bentuknya ya kayak curhatan gitulah, tapi kita cuma bisa ngasih responnya itu dalam bentuk emoticon, ya kan? Siapa yang men-share? Yang men-share adalah BK, begitu ya. Ini bahasa Inggris, coba kita bacakan. Kita terjemahkan ya, nanti Daniel akan terjemahin ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi dia kurang lebih bercerita tentang ada banyak orang yang memposting di media sosial TikTok gitu ya tentang BK di masa dari dulu gitu ya. Itu rasanya dia ingin memeluk si BK, rasanya ingin memeluk BK yang dulu gitu ya. Ini urutannya nggak urut ya, nulisnya gimana sih? Pokoknya dia cerita tentang pada saat itu betapa kuatnya BK yang dulu begitu ya. Karena pernah punya pacar yang abusive, yang marah-marah, membanting-banting apa segala macam kalau keinginannya tidak diturutin gitu. Gimana sih? Gitulah sebangsa itu ya. Yudin deserve pacar pertama yang mengancam diputusin, ngelarang punya temen cewek dan cowok. Peluk Becky 2016. Yudin deserve pacar yang ngusir, mutusin dan banting-banting telepon, villa, gelas, kaca, koper karena nggak mau dipaksa ngelakuin hal-hal yang negatif yang dia suruh. Semoga kita semua selamat dari abusive relationship, especially cewek-cewek yang gak punya pedoman keluarga yang kuat. Jadi harus nyender sama orang yang salah. I guess I held on because I was working at a young age and I thought it was the only sense of normalcy I could have left as a teenager. Punya pacar, man, how wrong could it be? Aduh, ini sedih banget ya. Sedih banget loh bacanya ya. Di sini dia cerita ya karena dia harus bekerja di usia muda, nggak punya support keluarga yang cukup kuat gitu, sehingga dia ngerasa kayak dia ketika punya pacar tuh hal yang wajar di usia itu, tapi kemudian kayak menjadi ya udah gitu, nggak punya pedoman. Menurut dia kayak punya pacar kayak gitu tuh ya itu hal yang wajar, dan dia bersandar karena merasa mendapatkan ya love dari luar gitu ya, sehingga dia nggak bisa keluar dari abusive. Tidak ada yang bisa membantunya keluar dari abusive. Yang berikutnya ini juga ada lagi, dia bilang gini ya, terus dia juga memberikan saran gitu, kalau ada yang young or parents in general di sini punya anak itu berat, tanggung jawabnya besar. Hold your kids close so they don't find love in the wrong places, dia bilang gitu. Jadi kasih cinta untuk anak-anak, peluk mereka, jagain mereka ya. Jangan sampai anak-anak itu mencari cinta di luar, di tempat yang salah, di orang yang salah. I hope I'm more than use for your entertainment. I hope more people learn from my mistakes. I wouldn't wish this even on my worst enemies, katanya gitu. Dia berharap apa yang terjadi buat dia itu bukan jadi berhenti sekedar berita di dunia hiburan, tapi juga bisa menjadi pembelajaran gitu untuk orang-orang lain dari apa yang dialaminya pada saat itu ya. And you know who you are, you can keep and try to break me. Ya, ini untuk seseorang yang ya dia nggak tahu lah. Pokoknya orang itu pasti kalau baca ini pasti ngerti siapa ya. You can keep try to break me with hurtful stuff from my past, but I have been a new and better person since I learned to cut you off, gitu ya. Buat ya orang yang ngerti lah ini siapa yang ditujukan ya, yang selalu mencoba menghancurkan dia dengan hal-hal dari masa lalunya gitu ya. Ya dia tidak akan, ya dia berusaha tidak akan juga breakdown karena dia adalah sosok yang baru ya. Dan dia tidak akan membiarkan orang seperti orang jahat itu untuk menghancurkan hidupnya lagi gitu ya. Dia akan bangkit, jangan khawatir. Utang lo gue ikhlasin, bukannya bersyukur malah ngerecokin hidup gue mulu gitu ya. Padahal ponakannya cewek, apa nggak takut gitu. Terus ada lagi juga pesannya buat seseorang gitu, seseorang yang menurut dia membantu Becky banget pada saat-saat susahnya, yang sekarang sedang beribadah umroh gitu ya. Dan dia sangat bersyukur dan berterima kasih. Siapakah orang itu? Apakah orang itu adalah Fadli gitu ya? Mudah-mudahan apa yang dialami oleh Rebecca Klopper gitu ya, itu menjadi pembelajaran betul seperti harapannya dia gitu ya.
dia kuat sekali bisa melewati ini ya, yang namanya apa, porn revenge. Ya mudah-mudahan juga mudah-mudahan ini bisa diproses secara hukum untuk menjadi pembelajaran buat banyak orang bahwa perilaku yang merugikan orang lain itu ada hukumnya loh gitu ya, bukan karena ino terus kemudian yang ini tidak diproses, itu diproses dan lain sebagainya ya. Buat yang lain-lain yang masih muda-muda, ingat, cinta itu datangnya dari yang di atas, dari dalam diri sendiri. Cari di luar-luar kayaknya penuh dengan kekecewaan ya, itu aja. Oke, kita menuju ke, nah ini satu keluarga yang kemana-mana ini bareng terus, kecuali kalau udah gede ya. Ada keluarga Gen Halilintar, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Bu Geni dan dua anak perempuan yang terbesar nih ya. Halo, ada Sajida. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada buku-buku loh ini. Iya. Produktif sekali ya nulis bukunya ya. Udah lama nggak ketemu Mbak Feni. Jadi seingatku pernah ngasih Mbak Feni buku yang Ada pertama. Iya, Oh, ya, ada ini, dua ya? Dua. Ini udah. Sama yang itu kalau nggak salah, yang mana sih? Ini? Nggak tahu yang mana ya, lupa. Ini Iya. Ini ada yang terbaru yang ini, tapi iya. kalau Mbak Feni mau semua juga boleh. Boleh, alhamdulillah. Semuanya aja. Kita akan kuat-kuat, barangkali ada rahasia-rahasia yang bisa Oh pasti, isinya penuh segala rahasia. Oke, baiklah kita bahas rahasia yang ini dulu ya. Ini yang lagi ramai juga menjadi perhatian. Kemarin kan ada acara Mitoni 7 bulanannya. Oh, iya. Amina, gemes banget sih. Iya, baby banget. Yang ketiga. Dan kita juga suka ngeliat karena itu keluarga besar kumpul semua, Iya. begitu ya. Dari mulai berapa proses akhirnya ngumpul semua gitu ya. Alhamdulillah. Coba Biasanya kalau begitu kan di depannya orang tuanya cuma 2 pasang. Iya. Tapi ini 3 pasang. 3 pasang. Ya, kita bersyukur banget ada keharmonisan, Iya. kasih sayang. Dan lengkap nih keluarga Halilintar. Lengkap. Coba kita lihat seperti apa cuplikannya berikut ini. Aduh, seru banget. Biasanya Kak yang hamil kan yang ganti baju 7 kali ganti baju. Ini kan semua keluarga. Aurel. Aurel aja kira kalian juga ganti 7 kali. Heboh sekali. Oke, lagi ramai juga ini ya. Ibu Gen ketemu sama Reza sama ketemu Amalia karena beberapa hari terakhir ini lagi rame nih kedekatan Alia dengan Torik, ya kan? Tadi udah sering ditanya ya Bu Gen ya. Tadi baru Tadi baru ditanya lagi. ambil. Bu Gen jujur deh, waktu itu pas ketemu nih Torik tuh yang kenalin tuh siapa sebenarnya yang membawa? Kemarin yang kenalin tuh Torik sama Atta. Oh, Torik Mata. Bilangnya Iya. gimana? Mereka ngomongnya Katanya gimana? ini teman Aurel waktu kecil. Oh, ngomongnya gitu. Iya. Bukan teman Torik waktu gede. Terus udah kenalan. Iya, terus Tapi bukan dikenalin. udah baca dong berita dong, udah memantau dong sosial media. Oh. Jujur bukan. Adalah. Yang suka lihat sosmed tuh anak-anak. Pasti ada dong info dari anak-anak yang lagi rame nih gitu. Iya nggak sih? Ya, Ya gimana? iyalah. terus mamahnya kan juga best friendnya Mimi Kade. Oh iya, jadi ada lah Jadi obrolan-obrolan. kenalin sama Mimi juga. Nah, terus. Mimi yang kenalin ya. Jadi penasaran dong, mungkin sebenarnya pengen tahu yang mana sih gitu. Ada dong. Kalau saya sih gini, anak-anak itu ya namanya 11 anak kan. Iya. Jadi dari dulu tuh kalau setiap misalnya ada acara atau lagi kumpul-kumpul kan saya mereka ada teman-teman. Kalau pas lagi ada saya pasti dikenalin. Iya. Mami ini si Anu dari zaman Atta ya, adik-adiknya semua Torik, Saif, Ya itu kan kalau Pakai, si Anu, kayak gitu. Ini kan yang dikenalin cuma si Anu, nggak ada yang Anu yang lain. Enggak, tapi kalau ngobrol apa sama Alia kemarin, Bu Gen? Wah, kemarin kan pas dikenalin, Atta bilang ini temennya Aurel tuh kecil, Aal gitu kan. Terus dibilang lagi ada 2 nama kan, bilang ini ada yang bilang Al, bilang Al. Sebenarnya namanya siapa, dipanggilnya apa? Tuh bilang Alia, katanya. Oh, itu yang tadi ada video itu. Oh, itu maksud Umi. Oh, Alia gitu. panggilannya. Lebih suka panggil apa? Alia, katanya. Oh, Alia, oke. ya gitu doang. Oh, dia cuma nanya gitu doang? Iya. Udah. Terus Torik belum ada introduction apa lagi gitu? Nggak ada. Serius? Tapi emang Torik orangnya begitu? Begitu gimana? Maksudnya kalau dia lagi deket atau naksir gitu, itu diam-diam dulu sampai pasti baru ngomong atau gimana? Atau dari awal-awal dia suka curhat? Gimana ya? Nah, Gimana kalau ya? Torik sih, yang jelas dia bilang tuh kemarin, Mami aku tuh mau ikut kata Mami. Jadi pokoknya aku nggak mau pacar-pacaran. Oh, nggak mau pacaran. Ya, jadi kalau misalnya nanti aku ketemu yang cocok, aku pinginnya biar nikah. Oh gitu. Terus prosesnya gimana? Ya jadi dia mengenal. Oh mengenal. Oh, terus tapi semuanya pasti dikenalin juga ke Bu Gen. Biasanya gitu. Biasanya gitu ya. Ada kesempatan. Kalau ada kesempatan sih, kadang-kadang mereka mau ngenalin. Terus Uminya lagi ada ini, atau lagi ada acara itu, atau kadang lagi di luar negeri, lagi apa. Jadi nggak kesampaian. Oke. Nggak semua bisa dipenuhi. Ada videonya nih ketemu Alia. Tadi mana kita lihat yang itu coba. Bu Gen panjang
panjang tadi ngobrolnya perasaan. Enggak, pendek banget. Soalnya banyak tamu kan, jadi kita ngobrol sama semuanya. Iya. Tapi ini bisa Bisa aja ya. Tapi first impressionnya gimana Bu Gen? Lihat Alia. First impression gimana ya? Kan pasti ketemu, saya kan biasanya mungkin lihatnya di TV gitu kan. Sekarang lihat langsung. Waduh. Ada nggak first impression? Gini, jadi kalau Pak Halilintar itu selalu ngajarin kita, karena kita kan selalu hobinya tuh sharing. Jadi apapun yang kita sharing itu biar sesuatu yang making peaceful, tenang menenangkan, Oke. aman mengamankan, Iya. damai. Jangan ada yang bikin nanti yang satu senang, satu nggak senang, yang satu happy, satu sedih. Kayak begitu. Jadi pokoknya yang media darling, jangan yang media tuding menuding. Ya walaupun berusaha ya Bu Gen, tapi tetap aja ya akan ada potongan-potongan yang membuat keributan gitu. Nah ya. itulah masalahnya. Potongan buat keributan. Jadi kita janganlah sampai membuat kekisruhan. Jadi Bu Gen sekarang ya udah sebisa mungkin nggak komentar apa-apa gitu ya. Takut nanti jadi rame jangan ya. ada yang kisruh. Jangan ada yang kisruh Iya. gitu ya. Momen Alia kenalan dengan Ibu Gen Halilintar gitu ya. Momen oke, ada komentar netizen coba kita baca. Seperti apa sih komentar netizen yang diharapkan nih tidak jelas di ACC anak diva katanya gitu. Ya berikutnya. Bentar lagi acara lamaran nih, Ji. Gimana Bu kalau ada komentar kayak gini? Kan ini damai loh kalau komennya kayak gini, ha. Ya kalau kita sih kalau anak-anak misalnya udah ketemu jodoh, kan ya Allah tuh kan sudah menentukan jodoh itu sejak azali Iya. lagi. Jadi kapan waktunya, who is the one gitu ya, timing yang tepat. Gitu. Jadi kita itu percaya itu sepenuhnya. Nah kalau memang siapapun mau Torik, mau Sai even gitu ya, kalau udah ketemu jodohnya, terus mereka udah mau melangsungkan pernikahan, ya kita Atau sofa atau sajidah. atau sohwa atau sajidah. Nah kita turut bersyukur. Dan Tapi nggak sebagai seorang ibu tuh biasanya kan suka ada feeling-feelingan ya, ya kan? Ya Allah kan pasti turunkan itulah gitu ya, insting iya. ke orang tua gitu. Insting. Suka ada kayak gitu nggak sih Bu Gen? insting gimana maksudnya? Misalnya kayak gini, ini kayak bukan ini deh, kayaknya aku kok gimana gitu. Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Ke semua anak ya? Iya. Kalau namanya kita ibu, kita kan anak kita pasti kita mau yang terbaik. Ya. Dan kita pasti doakan yang terbaik. Jadi misalnya kita rasa misalnya kok perasaan kita gini begitu, kita akan bilang ke anaknya. Oke. Kita akan bilang. Kalau mami sih begini. Tapi yang namanya jalanin hidup kan kamu. Jadi gimana yang kamu nyaman, yang kamu serasi. Dan Umi nggak putus-putus mendoakan. Dan pesan Umi supaya kamu sungguh-sungguh perbaiki diri. Karena janji Allah, lelaki yang baik itu pasti nanti wanitanya juga baik. Jadi, Tapi jadi Seperti yang mama- ditulis di buku ini. Iya. Oh, ya. Jadi kalau mama papa tuh lebih kayak kitanya aja koreksi Perbaiki. diri kayak gitu loh. Lebih kamunya lagi kayak gitu. Lebih kayak gitu. Jadi bukan diri kamu kita. jangan nama ini, jangan itu pernah Enggak, jangan. lebih ke kita kamu perbaiki diri lagi, introspeksi diri lagi. Jadi kalau ada ya. nasihat, kalau udah dikenal, kamu perbaiki diri lagi itu berarti kayaknya. Enggak juga ya. Oke, berikut. Dia ada artikel lagi apa nih ya? Kita lihat artikel apa sih? Lah lama banget ngetiknya. Ya Sajidah kemarin juga rame. Ini kan keluarga Gen itu banyak menjadi sorotan ya masing-masing. Entah itu masing-masing, apalagi dua anak yang ini ya kan. Iya. Sowa juga dengan gengnya ya Iya, kan. Sajidah. Sowa oke balik. Dan kamu Sajidah ya. Kamu Sajidah. juga karena fashion kamu sekarang Iya. banyak menuai komentar ya. Iya. Aku sih Kamu wajar aja. ekspresif orangnya. Iya, dia ya, maksudnya aku tuh wajar aja ya karena nggak semua orang punya selera Betul. dan stylenya yang sama. Beda. Semua punya style dan selera masing-masing dan aku paham gitu kalau dia nggak suka ya udah ini style aku kayak gitu loh. Dan kita aja kan bersebelah semuanya style beda-beda. Beda, iya, Dan iya. kita semua tuh dari kecil emang papa emang suka banget fashion. Iya Ya kan? iya. Tapi dari sebelah situ aja tuh beda-beda. Ada yang sukanya warna ini, ada yang sukanya warna itu. Jadi kayak wajar aja sih. Kamu kaget ya? Udah nenek-nenek gini suka colorful. Iya. Kata Ruby pakai colorful langsung kuning. Ya kalau Bu Gen kita Kan udah lihat. kalau Dia lihat, dari foto-fotonya iya. sudah terlihat ya Bu Gen ya dulu ya. Iya. Ekspresif gitu. Maksudnya gayanya tuh ada gitu Iya, makanya signature. turun ke anak-anaknya. Kayaknya turunnya ke kamu. Kalau Kalau cewek dia ke kamu emang dia yang paling slay. Iya. Dia yang paling slay. Ya. paling slay kayak. Tapi emang aku malah suka dengan diri dia yang kayak gini, dia tetap pede, tetap Iya, walaupun iya, kayak iya. gimana, she's Ya, her. this is me. Gak pernah kamu maksudnya kecil hati dengan komentar netizen? Enggak Enggak, sih, dia aku maksudnya orang aku yang lebih kayak be free to be you aja gitu loh. Just be Sebenarnya, yourself. sebenarnya tante dia tuh kakak. Please kakak ya. Enggak, sebenarnya dia tuh menurut aku yang paling cocok kalau dia keluar negeri atau Iya. ke Jepang. Yes. Ke Jepang itu semua orang Korea, berpikir iya. gitu semua orang kan. fashionable. Fashionable quirky. Karena taste aku kayak gitu, kayak Iya. gitu kan. Iya, Dan masa
Wajar dong kalau orang nggak suka, ya udah aku paham aja gitu. Iya mungkin sama tes ya mungkin sama teman-teman yang komen gak suka mungkin gak cocok. Iya, mungkin dia lebih suka Tapi yang banyak simpel. juga yang Masalah itu sama karena kita kan bisa style dia. traveling ya. Iya. Kalau traveling kan kita berjumpa banyak orang, banyak bangsa. Jadi kita suka menunjukkan Islam yang universal. Oh iya. Ya, that's why. Dan bisa Sampai dia fashionable bikin lagu. juga. Iya, Oh, betul. Bikin lagu gimana? Baju merah, celana Sepatu merah, celana biru, Tetap peduli. bawa normal. Bawa Atas normal, funky. atas funky, Ikuti gayamu sendiri. Jadi diri sendiri Coba aja. Kalian pergi-pergi dia, ini jujur ya gitu ya. Kalian kalau boleh milih negara mana tempat mau tinggal gitu, Tinggal. kemana? Terpisah dari, ya dong pada waktunya pasti akan terpisah kan. Gitu. Aku nggak masalah sih di mana aja, yang penting kayak cocok, nggak masalah. Nggak cocok masalah. Kamu ada nggak? Sama aku juga nggak masalah, cuman sebenarnya Indonesia tuh ada tarikan tersendiri ya. gitu. Cuman kan kita nggak tahu Allah menempatkan kita nanti gimana. Tapi kamu nyamannya di mana, suka banget sama negara apa tuh? Indonesia. Terus? Aku suka. Sama? Terus mana ya? Mekah Madinah kan suka. Mekah Madinah. Mekah Madinah, Nyaman. Mekah Madinah sih nggak mau pulang Iya, kayak gitu. iya, nah, itu ya, oke. Ibu ini kan, ibu baru berpisah sama anak yang laki-laki ya, Bu? Iya. Anak perempuan belum ya, Bu? Belum. Udah ikhlas belum sebenarnya kalau anaknya tiba-tiba? Apa yang nggak ikhlas? Takutnya ibunya gitu kan ya. Gimana? Kalau aku sendiri sih kepinginnya ya. Jadi maksudnya setiap anakku berkeluarga terus kita jadi kemana-mana bareng-bareng. Maunya gitu. Semua dengan anak cucu. Kalau anak perempuan udah di bawah suaminya. Iya kan? Itu kadang aku agak sedih di situ sih, mikir kayak gitu kayak ntar kalau berpisah gimana Ya gitu. ampun. Ada rasa-rasa itunya. Iya, gitu Mas. Jadi masih belum nih, masih belum. Ya kayak kemarin aja Belum tuh kan ketemu. pas kita pergi itu kan semestinya semuanya pergi. Tapi kan terus Ata kan juga udah berkeluarga. Belum waktu itu. Cuma Ata waktu itu lagi udah banyak banget terkait kerjaannya. dengan kontrak dan lain nggak bisa ikut. Iya. Biasanya kan dia nanti curi-curi kita di mana dia loncat. nyamperin. Nah, si Torik tuh mesti juga ikut, tahu-tahu tertahan. Dia mau nyusul, tiba-tiba kita di luar udah lockdown. Terpisah lah. Sekian lama itu sedih banget. Iya. Ikhlaskan Bu anak ya, Bu. Satu-satu akan Oke, sekarang setuju atau nggak setuju nih ya? Apa tuh? Oh, setuju nggak setuju dengan situasi seperti ini? Orang tua tuh tetap ikut campur, tetap membantu masalah rumah tangga atau percintaan anak-anaknya. Setuju nggak? Gimana orang tua? Orang tua itu ya harus tetap ikut memberi nasihat, harus ikut bisa menyelesaikan masalah rumah tangga anak-anak ataupun percintaan anak-anaknya. Setuju nggak? Ada ya setuju. Setuju aja sih. Setuju. Maksudnya tapi ya Tapi kalau buat menasehati mah. Nasihatin apa apa ya? Nggak apa-apa dong Kalau misalnya menasehati rumah mah. tangga, kayak misalnya Ata sih nggak ikut campur. Udah ya. nggak. Tapi kalau dimintain nasihat kasih Minta nasihat. nasihat, kita ngasih Oke. nasihat. maksudnya mau terus dong dikasih nasehat, tapi tetap mama papa tuh kayak terserah Kita nggak anaknya campur gitu. Nggak ngatur, harus gini. Nggak. Setuju nggak setuju kalau dengan pernyataan berikut ini? Curhat sama teman tuh lebih enak loh daripada curhat sama mama keluarga. Aku Gantung sih curhatan ya. Gitu ya. Gantung curhatan. Kamu kalau sama geng kamu biasanya curhat masalah apa? Kamu kan punya geng tuh. Beda-beda. Kalau aku udah kesana kemari kalau itu. Kalau sama Umi tuh, Umi sama Abi tuh ada special place yang bikin aku tuh respect gitu kan. Jadi hal-hal ada yang banyak yang aku segani. Oh, sebenarnya. jadi nggak semuanya ya? Jadi gitu. Aku tahu dia kayak Kalau gitu. aku dua-duanya sih sama teman enak sama mama papa ya. Oh iya. Iya tapi beda-beda Kak. Jadi ada adik-adik yang bener-bener semua cerita gitu. Ada yang ini cerita Iya, itu iya, nggak cerita. iya. Beda-beda karakter. Setuju nggak setuju bahwa ya karena udah semakin dikenal ya, jadi harus siap dikomentarin sama sama netizen. Iya dong. Iya. Iya. Setuju nggak setuju perjodohan netizen? Kalau netizen udah jodoh-jodoh itu lama-lama memang bisa jadi beneran. Belum tentu. Oh, belum tentu. Tergantung orang yang Mungkin dia- ngejalaninnya. Bu Gen nih hati-hati banget komentarnya. Ibu Gen udah agak trauma kayaknya Bu ya Aduh, dijahit-jahit komentarnya. Di satu TV aku ngikutin skrip, tiba-tiba itu keluar dan viral. Itu di literally TikTok. Itu loh Kak, yang masalah yang apa kriteria jodoh. jodoh. Scripted Itu dari kan orang scripted, Trans TV. Kak. Bukan Trans TV itu, TV. Bukan, bukan. TV. Itu scripted. Cuman sama orang dipotong, oh ini kalau tahu Ibu Gen terlalu dialis apa itu kan padahal cuma skit. Ngerti Scripted udah dibikin sama itu skit TV-nya. gitu loh, Mami. Jadi emang drama scene-nya tuh skit. gitu loh. Makanya pantasan Bu Geni dan keluarganya lebih senang jalan-jalan aja. Ya coba kita kompilasi ya seperti apa berikut ini. Ini ya. Oke, ini bersama dari berapa? Dari 11 ya? Dari 11, absen 3 ya. Absen tiga. Aku yang paling hafal emang 2 itu karena emang sering wawancaranya sama 2 itu. Kalau yang lain ini gila udah gede banget sih kalian. Kalian itu dulu masih kecil-kecil loh kesini ya. Tapi kita satu masih sama, yel-yelnya masih sama. Oh iya, coba ya. Silakan. Oke, attention please. Gen Halilintar.
My family, my team. Udah gede-gede. Tadi aku sudah megang ini, coba pegang ototnya. Waduh. Udah mulai nge-gym. Dulu segini ya, dulu segini kata Dulu segini kecil tuh lah. Kamu pidato bahasa Inggris. Iya. Coba kita pegang ini, kamu. Ini otot juga nih. Otot juga. Semua Oh, biasa aja, mungkin hatinya yang berotot. Aduh, ini kalau ini kamu berotot juga nggak? Ini udah ngangkat 20 kilo ini. Oh, Tante. ya. Enggak, ini anak terakhir yang belum ngelewatin tingginya dari aku. Anak terakhir. Oh. Yang lain udah ngelewatin. Yang lain udah lewat ya. Ya. Oke, ini kita lihat ya. Ini kan netizen sering banget mengikutin kemana-mana kalian. Bahkan juga termasuk fashion yang tadi kita bahas. Ada yang bahkan suka bikin cosplay. Cosplay outfit keluarga Gen Halilintar dan mengatakan kalau udah sampai kayak gini, ini kayaknya bisa nih menjadi bagian dari keluarga Bu Gen ya. Kita lihat yang berikut ini.